Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Setelah pada ayat yang sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 152, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan bersyukur kepada Allah, yang dengan bersyukur tersebut seseorang akan mendapatkan tambahan nikmatnya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang setelahnya ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesabaran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ini Allah juga memberikan bagaimana pertolongan itu melalui sabar dan sholat. Dan seorang yang beriman, maka ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah, bencana, cobaan, maka dia senantiasa bersabar di dalam menghadapinya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di mana ketika musibah itu melanda, maka jalan yang terbaik dalam menghadapi musibah tersebut adalah dengan bersabar kepada Allah dan senantiasa dia tetap teguh di dalam mendirikan sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang beriman, maka dia bersabar dalam menghadapi musibah, karena ini adalah jalan yang terbaik, cara yang terbaik, sarana yang terbaik untuk menghadapi musibah, bencana, cobaan yang dihadapi tersebut. Dan dengan kesabaran dia akan mendapatkan pahala yang besar yang sampai tiada batasnya. Dan orang yang beriman, dia senantiasa akan terus mendirikan sholat, baik dia dalam kondisi yang sedang mendapatkan nikmat maupun ketika dia mendapatkan bencana. Dia senantiasa mendirikan sholat wajib 5 waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan di dalam sehari. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sabar yang pertama adalah dalam meninggalkan berbagai macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar dalam hal ini adalah sabar dalam meninggalkan dosa-dosa. Sabar dalam hal ini adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian menurut
Imam Ibnu Katsir yang kedua adalah sabar dalam menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sabar dalam mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sabar yang paling besar pahalanya. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berbuat kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah adalah sabar yang besar pahalanya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, petaka, bencana yang datang, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam dosa. Maka sabar adalah jalan yang terbaik bagi seorang hamba di dalam dia menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupannya. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar akan dipenuhi tanpa hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar maka dia akan masuk surga dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga. Dan orang yang bersabar akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sabar adalah mengakui bahwasanya musibah dan menyerahkan semuanya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berkeluh kesah, namun dia tetap teguh di dalam kesabaran. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.